Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novelia Indra Putri Andini, NIM 2101011140203. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang studi value engineering pada rumah sakit dan kompleks perumahan pegawai. Studi value engineering ini dilakukan pada tahap pengembangan desain. Tujuan studi ini untuk mengoptimalkan dampak biaya dari keputusan desain. Proyek ini melibatkan sekitar 350.000 square foot area rumah sakit dan kompleks perumahan dengan 5 gedung sekitar 195.000 square foot. Sudut pandang studi VE ini ada arsitektural, struktural, mekanikal, dan elektrikal. Terdapat 127 ide yang dihasilkan dan dikembangkan 56 ide. Selain itu, 22 usulan desain yang mewakili ulasan desain dari tim VE. Potensi penghematan awal lebih dari 16 juta US dollar. Lalu, potensi penghematan berkelanjutan sekitar 265.000 US dollar per tahun. Serta potensi biaya konstruksi untuk peralatan pendukung dan medis sebesar 5 juta US dollar. Ada 5 rekomendasi utama. Yang pertama ada arsitektural, yang kedua ada struktural, yang ketiga ada mekanikal, yang keempat elektrikal, dan yang kelima ada peralatan medis. Yang pertama arsitektural, jadi terdapat 16 item dengan total biaya sekitar 3.500 US dollar. Item pertama yaitu meninjau desain partisi interior untuk perumahan dan rumah sakit. Item kedua untuk perumahan, hapus balkon pada unit dokter dan gunakan kanopi yang lebih murah. Hilangkan ruang bawah tanah yang setara muka air dan gunakan panel eksterior yang lebih murah. Yang ketiga, merevisi desain precast panel eksterior dari rumah sakit dan perumahan 7 inch menjadi 5 inch, serta pertimbangkan untuk menggunakan masonry dan batu lokal. Yang keempat, meninggikan ruang bawah tanah untuk rumah sakit 1 meter untuk mengurangi peningkatan tekanan hidrostatik pada plat. Yang kelima, memperbaiki finishing lantai dasar yang awalnya granit diganti dengan lantai yang lebih murah dan lebih praktis untuk ruang operasi. Yang kedua ada struktural dengan total biaya sekitar 130.000 US dollar. Yang pertama ada merevisi sistem struktural menjadi plat dasar dan meningkatkan ketinggian lantai ke lantai menjadi 14 kaki. Dengan catatan desain asli dengan ketinggian 13 kaki tidak ekonomis. Yang kedua, menyederhanakan permukaan tanah dan pelat lantai dasar untuk mengurangi perubahan kemiringan. Yang ketiga ada mekanikal. Dengan biaya awalnya sekitar 1 juta dolar dan biaya tahunannya ada 110.000 US dollar per tahun. Yang pertama ada menggabungkan jalur sanitasi dan pembuangan limbah di dalam gedung. Yang kedua, pertimbangkan untuk menghilangkan pabrik pengolahan limbah. Yang ketiga, pertimbangkan untuk menyediakan sistem penyimpanan energi termal air dingin sebagai sarana pelepasan beban listrik selama jam sibuk. Yang keempat, pertimbangkan untuk meningkatkan suhu air dingin dari 42 derajat Fahrenheit menjadi 46 derajat Fahrenheit di seluruh pendingin gulungan. Ini akan menghasilkan pengurangan aliran air dingin secara keseluruhan yang mengarah ke biaya perpipaan yang lebih rendah. Lalu yang kelima, rancang kamar tidur pasien umum dengan suhu 75 derajat Fahrenheit daripada 65 derajat Fahrenheit selama musim dingin. Ini menghasilkan penghematan biaya awal dan life cycle cost secara keseluruhan tanpa mengorbankan kenyamanan. Yang keempat ada elektrikal. Jadi penghematan biaya awalnya terhitung 3.800.000 US dollar dan penghematan biaya tahunannya 100.000 dolar per tahun. Item pertama yaitu konfigurasikan ulang sistem distribusi listrik ke lokasi proyek untuk mengoptimalkan penggunaan distribusi tegangan tinggi. Yang kedua, mengganti parabola dengan perlengkapan lensa prismatik dan balas elektronik dengan faktor daya tinggi. Penghematan energi tidak mengimbangi biaya awal. Yang ketiga, konfigurasikan ulang pencahayaan luar ruangan, kurangi jumlah tiang lampu. Yang keempat, pusatkan sistem uninterruptible power supply atau UPS. Yang kelima, pindahkan switchgear lebih dekat ke pusat beban.
tambahan. Yang keenam, mengganti voltase pendingin dari 280 volts menjadi 380 volts. Yang kelima, ada peralatan medis. Biaya awalnya sekitar $7.500.000 per tahun US dollar, dan biaya pendapatan tambahannya ada $650.000 US dollar per tahun. Yang pertama, pertimbangkan untuk menunda beberapa item untuk menunda biaya sampai beban pasien meningkat hingga menciptakan kondisi impas, misalnya MRI, lab kateter jantung, kamera nuklir, dan gamma. Biaya modal yang ditangguhkan sejumlah $5.300.000 US dollar tidak termasuk di atas. Yang kedua, pertimbangkan untuk menambahkan peralatan tertentu untuk menghasilkan pendapatan tambahan, seperti menambah 3 tempat tidur tambahan pada unit hemodialisis untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Lalu, tambahkan 2 mesin sinar X radiografi seluler. Jadi, peralatan di atas tadi akan menghasilkan pendapatan tambahan sekitar $675.000 US dollar per tahun. Jadi ini adalah prosedur dari studi value engineering yang dilakukan mengacu pada Society of American Value Engineer. Pada tahap pertama dilakukan aktivitas prastudi. Yang tahap kedua dilakukan aktivitas studi atau rencana kerja. Yang fase pertamanya informasi, yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen informasi. Fase analisis fungsi, yaitu menganalisis setiap kegiatan yang dilakukan, kita analisis fungsinya, kita pilih mana yang fungsinya lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Lalu untuk fase ketiga ada fase kreativitas, di mana ide-ide dihasilkan. Lalu fase evaluasi, kita evaluasi hasil ide-ide itu. Jika hasilnya oke, maka akan dikembangkan, lalu akan dipresentasikan pada fase presentasi. Lalu pada tahap pasca workshop atau pasca studi akan dilakukan eksekusi atau pelaksanaan dari ide-ide tadi. Jadi metode studi value engineering ini menggunakan metode analisis fungsi dan Cosworth model. Untuk yang pertama, ini akan saya tampilkan contoh analisis fungsi dari kasus ini. Yang pertama ini dari item hospital and supporting facilities atau rumah sakit dan fasilitas pendukungnya. Pada kolom pertama ini kita dapati contohnya seperti site preparation, site improvement, site utilities, off-site work, itu adalah contoh kegiatannya. Lalu yang dari kolom kedua itu ada function, itu fungsi dari kegiatan yang dilakukan tadi. Lalu kolom ketiga ada kind atau jenis, jadi jenisnya kita ada 3. B itu mewakili basic function, S itu mewakili secondary function, RS itu mewakili required secondary function. Jadi basic function atau fungsi dasar, secondary function atau fungsi sekunder, required secondary function atau fungsi sekunder yang dipersyaratkan. Lalu yang kolom keempat ini ada cost atau biayanya, yang kelima ada word, habis itu kolom keenam ada cost per word, dan yang kolom terakhir ada comment. Nah, ini lanjutannya. Nah, yang kali ini itemnya yaitu housing and dormitories atau perumahan dan asrama. Ini juga lanjutan dari itu tadi, penjelasannya sama ya. Lalu saya akan tampilkan contoh dari Cosworth model. Nah, pada kali ini itemnya yaitu hospital and support pada area seluas 355.155 square foot. Kita lihat di kolom construction total itu ada site work dan building. Site work tuh pekerjaan lapangan, seperti pekerjaan persiapannya, seperti site preparation, site improvement, site utilities. Lalu kalau building tuh termasuk dari aspek-aspek tadi seperti struktural, arsitektural, mechanical, electrical, dan equipment. Lalu pada construction total, kita temui totalnya. Lalu ditambahkan dengan kontingensi 10%, escalation 3%, lalu construction and data. Jadi kita dapati total cost per word-nya sebelum dilakukannya VE itu sekitar 74 juta US dollar, dan setelah dilakukan studi VE itu sekitar 40
7 juta US dollar. Lalu yang kali ini itemnya housing and dormitories atau perumahan dan asrama seluas 195.000 square foot dengan total cost per wordnya sebelum dilakukannya studi VA itu sekitar 18 juta US dollar dan setelah dilakukannya studi VA 12 juta US dollar didapatkan. Lalu saya akan tampilkan hasil studi value engineering. Nah, dari hasil studi value engineering dihasilkan 55 proposal yang terdiri dari proposal umum, proposal arsitektural, struktural, mekanikal, elektrikal, dan peralatan medis. Dengan total penghematan atau initial savingnya 16 juta US dollar dan life cycle savingnya 17 juta 600.000 US dollar. Rekomendasi pertama yaitu merevisi tata letak laboratorium klinis atau departemen hemodialisis. Jadi pada desain aslinya, laboratorium klinis dan departemen hemodialisis ini terletak di antara sumbu 10, 15, dan AF. Letaknya dibagi dalam area yang terpisah untuk donor darah, lab klinis, dan untuk hemodialisis. Ini gambarnya saya tampilkan pada sketsa A7 di samping. Lalu pada desain yang diajukan, pertimbangkan pengaturan ulang laboratorium klinis dan donor darah sesuai sketsa A7. Lalu perubahan ini memungkinkan pemisahan yang lebih baik antara area donasi dan laboratorium klinis, serta aksesibilitas rawat jalan ke area donasi. Selain itu, mengganti area donasi dan area hemodialisis memungkinkan penambahan 3 tempat tidur tambahan untuk pasien hemodialisis. Lalu untuk kelebihan dan kekurangannya, tata letak yang diatur ulang meningkatkan aliran pasien rawat jalan ke laboratorium dan donor darah ke laboratorium area donasi, lalu menjaga privasi dari laboratorium klinis yang diperlukan. Berikut saya tampilkan life cycle cost dari rekomendasi pertama. Dari desain yang diajukan itu tadi didapatkan total savingnya sebesar 95.000 US dollar. Untuk ini ada rekomendasi kedua yaitu merevisi panel pracetak eksterior rumah sakit dan perumahan. Pada desain aslinya membutuhkan panel dinding eksterior beton pracetak eksterior 7 inch untuk rumah sakit dan perumahan. Ini contoh ini saya tampilkan gambarnya di samping. Lalu desain yang diajukan gunakan panel dinding pracetak 5 inch hanya untuk rumah sakit dan gunakan CMU, plaster dan cat tekstur untuk unit rumah. Untuk kelebihan dan kekurangannya, tim telah berdiskusi dengan produsen lokal yang menyatakan bahwa panel 5 inch ini sudah cukup. Perubahan ini akan menghasilkan bobot yang cukup besar dan penghematan biaya. Rekomendasi untuk menggunakan CMU, plaster, dan cat untuk perumahan didasarkan pada penghematan biaya pula. Biaya perawatan ini tapi harus sedikit lebih tinggi untuk eksterior perumahan yang membutuhkan pengecatan. Ini saya tampilkan life cycle cost dari rekomendasi kedua. Pada desain aslinya, total cost-nya sebesar 3.600.000 US dollar dan pada desain yang diajukan ada total cost-nya 1.700.000 US dollar dan biaya maintenance-nya 3.000 US dollar. Lalu didapatkan total saving-nya sebesar 1.800.000 US dollar. Lalu ada rekomendasi ketiga yaitu konfigurasi ulang sistem distribusi kelistrikan. Pada desain aslinya, bangunan gardu induk dengan luas sekitar 9.500 square foot untuk menampung 6 transformator untuk perumahan dan rumah sakit. Setelah merevisi beban ke semua fasilitas, dibutuhkan trafo sehingga kapasitas akan menjadi 9.000 kV ampere. Dari gardu induk ini dibutuhkan sekitar 59.000 LF 3x300. Kabel tegangan rendah 150 mm persegi lengkap dengan lubang got dan semua item pendukung untuk diumpankan beban listrik di semua gedung dan kompleks chiller. Pada desain yang diajukan, penggunaan distribusi tegangan tinggi dengan memanfaatkan jaringan 13,8 kV ke fasilitas berbeda dan menggunakan transformator tipe oli dipasang di luar ruangan dekat dengan konsentrasi beban. Tim juga merekomendasikan pada pad dipasang transformator dari jenis umpan loop. Diskusi kelebihan dan kekurangannya. Tim VE percaya bahwa desain yang diusulkan akan menghasilkan penghematan biaya awal dan life cycle cost nantinya. Selain itu, kinerja distribusi daya yang lebih baik
dan peningkatan layanan akan tercapai. Satu-satunya kelemahan yaitu owner harus bisa merawat transformator. Perawatan minimal 2 jam sekali untuk setiap unit. Nah, ini life cycle cost yang dihasilkan dari rekomendasi ketiga itu tadi, menghasilkan total saving sebesar 1.800.000 US dollar. Yang keempat ada menambah 3 tempat tidur untuk departemen hemodialisis. Pada desain aslinya, rumah sakit meminta 4 tempat tidur di departemen hemodialisis. Pada desain yang diajukan, yaitu kita revisi untuk menambah 3 tempat tidur demi memenuhi kebutuhan pasien anak-anak dan unit prenatal. Merelokasi unit ke ruang yang lebih besar. Ya, kita lihat ruang yang lebih besar pada sketsa A7. Pada kelebihan dan kekurangannya, jadi daerah hemodialisis ini adalah layanan yang dibutuhkan dengan daftar tunggu paling panjang di rumah sakit. Jadi daerah hemodialisis ini memiliki permintaan yang tinggi atau laris. Pendapatan yang diproyeksikan akan dengan mudah mengimbangi biaya awal. Jadi akan lebih mudah mencapai BEP dan membantu membiayai pengeluaran lainnya. Saat ini pasien anak-anak tidak dapat dilayani oleh properti yang ada. Nah, life cycle cost-nya tadi kita dapatkan total saving sebesar 1.600.000 US dollar. Nah, terima kasih. Berikut tadi adalah presentasi dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.